Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Allahumma niyati wal qawli wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat, para peserta kajian dimanapun berada, yang semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali dalam kajian nahwu dan shorof ini. Semoga kita bisa tetap istiqomah dalam menuntut ilmu agama meskipun hanya melalui dunia maya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Bapak Ibu para peserta kajian rahimakumullah, pada pertemuan terakhir kemarin kita telah membahas tentang materi ke-10. Kita telah membahas tentang materi ke-10, yaitu tentang kata sambung, atau dalam istilah ilmu nahwunya disebut huruf athof. Baik, inilah materi kita pada pertemuan yang terakhir kemarin. Sebenarnya telah kami jelaskan apa itu yang dimaksud dengan athof, apa saja huruf athofnya, dan apa saja yang termasuk huruf athof beserta huruf isti'naf. Apa itu yang dimaksud dengan huruf isti'naf? Baik, secara singkat akan kami jelaskan kembali bahwa dalam ilmu nahwu, dalam ilmu bahasa Arab akan sering muncul salah satu huruf athof, yaitu waw. Akan sering muncul huruf waw. Nah, huruf waw ini memiliki fungsi sebagai huruf athof. Huruf athof dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan dengan kata, bisa disebut dengan kata penghubung. Jadi yang fungsinya adalah untuk menghubungkan antara kata setelahnya dengan kata sebelumnya. Oke. Untuk menghubungkan antara kata setelahnya dengan kata sebelumnya.
atau kalimat setelahnya dengan kalimat sebelumnya. Nah, huruf ataf waw ini bisa menghubungkan dua atau lebih kata atau susunan kata dalam satu ungkapan. Dalam satu ungkapan. Huruf ataf waw ini biasa diterjemahkan dengan dan. Jadi artinya adalah dan. Nah, dalam kaidah bahasa Arab, apabila ada dua kata atau lebih yang dihubungkan dengan huruf ataf, maka kata yang kedua i'rabnya sama dengan kata yang pertama. Ya. Jadi apabila ada dua kata atau lebih yang dihubungkan dengan huruf ataf, maka kata yang kedua dan seterusnya itu i'rabnya seperti kata yang pertama. Contoh aniyatu wat tartibu. Jadi at-tartibu diatofkan kepada an-niyatu. Otomatis ketika an-niyatu itu beri'rab rafa, maka at-tartibu juga ikut beri'rab rafa. Karena i'rabnya kata yang jatuh setelah huruf ataf itu sama dengan kata yang i'rabnya kata yang jatuh sebelum huruf ataf. Begitu juga dengan ghuslul wajhi wa ghuslul yadaini. Kenapa ghuslul wajhi wa ghuslul yadaini bukan wa ghusla atau wa ghusli? Karena ya, kenapa ghuslul wajhi wa ghuslul yadaini bukan wa ghuslal yadaini, bukan wa ghuslil yadaini? Kenapa ghusl yang kedua itu harus didhamma juga? Karena ghusl yang kedua itu mengikuti ghusl yang pertama. Kata yang jatuh setelah huruf ataf waw, i'rabnya mengikuti kata yang jatuh sebelum huruf ataf waw. Nah, kata yang jatuh setelah huruf ataf itu disebut ma'tuf. Sedangkan kata yang jatuh sebelum huruf ataf itu disebut ma'tuf alaih. Nah, berarti i'rabnya ma'tuf harus mengikuti i'rabnya ma'tuf alaih. Dan ini adalah salah satu contoh di mana lebih dari satu kata yang diatofkan atau dihubungkan. Ma'us sama'i wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri. Jadi ma'ul bahri diatofkan kepada ma'us sama'i. Ma'un nahri juga diatofkan kepada ma'us sama'i. Ma'ul bi'ri juga diatofkan kepada ma'us sama'i. Jadi berapapun jumlah atof atau ma'tuf, maka dia diatofkan kepada ma'tuf alaih yang pertama. Dalam contoh ini adalah ma'us sama'i. Ya. Nah, dalam bahasa Arab, meskipun banyak pengulangan katanya, maka huruf atofnya tetap harus diulangi seberapapun banyaknya. Namun dalam bahasa Indonesia, kata penghubungnya itu hanya diletakkan di akhir biasanya. Jadi tidak diulang-ulangi. Jadi dalam menerjemahkan ma'us sama'i wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri ini bukan air hujan dan air laut dan air sungai dan air sumur. Akan tetapi kata penghubungnya hanya diletakkan di akhir sehingga menjadi air hujan, air laut, air sungai dan air sumur. Itu perbedaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab seberapapun banyaknya, maka huruf atofnya tetap harus
sebutkan, harus diulangi. Kalau dalam bahasa Indonesia, maka kata penghubungnya hanya diletakkan di akhir, tidak diulang-ulangi. Nah, selain waw, ada juga huruf athof yang juga sering muncul, yaitu au. Au artinya atau. Jadi untuk fungsinya adalah untuk memberikan pilihan. Ya. Kemudian summa. Summa itu artinya adalah kemudian. Untuk memberikan fungsi urutan. Contoh au bisukren au maroden. Sebab mabuk atau sakit. Mahmud qaimun summa jalisun. Mahmud berdiri kemudian duduk. Selain waw dan summa ini berfungsi sebagai huruf athof, waw dan summa ini terkadang juga berfungsi sebagai huruf isti'naf. Oke. Isti'naf artinya memulai. Maka huruf isti'naf berfungsi sebagai pemulai ungkapan baru. Pemulai ungkapan baru. Otomatis kata yang jatuh setelah huruf isti'naf itu menjadi mubtada karena dia memulai ungkapan yang baru. Contoh wa'azmul maitati wa sya'ruha najisun wa'azmu. Wawunya di sini adalah waw isti'naf, maka almu di sini menjadi mubtada. Faslun wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Faslun wasiwaku wa. Asiwaku menjadi mubtada. Summal miyahu ala arba'ati aqsam. Summal miyahu. Maka al miyahu menjadi mubtada karena summa di sini fungsinya sebagai huruf isti'naf. Berbeda dengan wawu dan summa yang berfungsi sebagai huruf athof, maka kata yang jatuh setelahnya itu mengikuti i'rab kata yang jatuh sebelumnya. Baik, Bapak Ibu, kita telah sampai pada sesi latihan. Jadi itulah materi yang telah kita kaji bersama pada pertemuan terakhir kemarin. Sekarang kita diminta oleh al-mu'allif bacalah teks berikut ini dengan benar, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Baca dengan benar, terutama perhatikan cara membaca akhir kata dari setiap kata yang ada. Artinya apa? Harokat akhir kata itu harus diteliti, ya, harus dicermati agar sesuai dengan kedudukannya. Baik, saya persilahkan kepada para peserta, barangkali ada yang ingin membantu saya menjawab latihan yang pertama ini. Adakah yang ingin membantu saya menjawab latihan soal yang pertama? Atau saya beri contoh terlebih dahulu? Oke. Baik. Baik, kita baca dengan benar dengan memperhatikan harokat akhir setiap kata. Oke. Kemudian kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jildul kalbi wal khinziri najisun. Kulit anjing
dan babi itu najis. Baik. Berikutnya wa furudul wudu'i an-niyatu inda ghuslil wajhi. Wa ghuslul wajhi wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini wa mashu ba'dir ra'si wa ghuslur rijlaini ilal ka'baini wat tartibu. Dan fardunya wudu atau rukunnya wudu adalah yang pertama niat ketika membasuh muka. Wa ghuslul wajhi dan membasuh muka. Wa ghuslul yadaini dan membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Wa mashu ba'dir ra'si dan mengusap sebagian kepala. Wa ghuslur rijlaini ilal ka'baini dan membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Wat tartibu dan berurutan. Baik, sampai di sini adakah yang ingin melanjutkan? Coba Tat, saya Tat. Oke, silakan. Lama saya nggak mengikuti Tat. Oh iya, Kendala enggak apa-apa, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanul wudu'i tasmiyatu. Benar. Artinya Sunah wudu sunah berwudu tasmiyah itu apa Tat? tasmiyah itu membaca basmalah. Sunah berwudu membaca basmalah. Ngoten nggih? Ya, dan sunnah-sunnah wudhu yang pertama adalah membaca basmalah. Dan sunah-sunah wudu yang pertama membaca basmalah. Wa ghuslul kafaini. Benar, wa ghuslul kafaini. Dan membasuh telapak tangan. Benar, membasuh dua telapak tangan. Wal madmadatu. Benar. Artinya apa Tat? Madmadah itu berkumur. Oh, dan berkumur. Dan berkumur. Wal istinsyaku. Mengusap dan mengusap. Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung. Memasukkan air ke dalam hidung. Nggih. Intisyaku nggih. Walistinsyaku. Wal istinsyaku nggih. Benar. Dan memasukkan air ke dalam hidung. Hidung. Wamsahu jami ar-ra'si. Wamsahu jami wa mashu jami ra'si nggih. Benar, wa mashu jami'ir ra'si. Dan mengusap sebagian rambut. Jami artinya Jami sebagian atau jami. Ya, jami itu artinya seluruhnya, Ibu. Kalau sebagian apa bahasa Arabnya? Ba'dun atau ba'di. Dan mengusap seluruh rambut. Seluruh kepala ar-ra'si. Kepala nggih. Nggih. Kepalanya ya Allah. Sarun nggih rambut. Iya, sarun rambut. Nggih. Dan mengusap
seluruh kepala. Benar. Wamsahul udzunaini. Wa mashu. Oh iya ya. Wamashul udzunaini dan mengusap kedua telinga. Wa takhalilul lihayatil apa nih, Tat? Al-kasati wa takhlilul lihyatil kasati. Wa takhalilul Benar. li apa? Harokatnya apa tadi ini? Ya, wa takhlilul lihyati Wa al-kasati. takhlili ya. Iya, benar. Wa takhlilu Wa takhlili lihayati al-kasati. al-kasati. Dan Artinya saya kok gak bisa. ya, takhlil itu menyela-nyelai. Alihya janggut atau jenggot, alihya itu jenggot, al-kasah yang tebal. Berarti menyela-nyelai jenggot yang Dan menyela-nyelai jenggot yang tebal, ngoten nggih. benar. Wa takhlili aso nggih. Wa takhlili asabiul yadaini warijil lain. Dan menyela-nyelai kedua jari tangan Asabi itu jari-jari dan menyela-nyelai jari kedua tangan dan kaki, ngoten. Wal mawalatu. Wal muwalatu Dan apa Tat? Mualah itu bersambungan. Tertib. Beda dengan tertib nggih, Tat. Beda, Bu. Kalau tertib itu berurutan. Artinya meskipun dilakukan dengan jeda cukup lama, selama urutannya sesuai, selama berurutan, maka itu tertib. Nah, mualah pasti tertib. Tapi tertib belum tentu mualah, karena mualah itu bersambungan. Artinya seseorang harus membasuh setiap anggota wudhu sebelum anggota wudhu sebelumnya itu kering, ya. Jadi itu artinya mualah. Karena Terus mualah ini menerus tanpa jeda ngoten nggih maknane. Iya, Kan sambung atau menyambung, dengan jeda yang sebentar. Dengan sekira anggota wudhu sebelumnya itu belum kering. Wal mualatu dan bersambungan, ngoten nggih, Tat? Ya, wal mualatu dan bersambungan. Lanjut apa ganti, Tat? Gantos. Baik, kalau Ibu berkenan, kita tawarkan dulu. Kalau memang tidak ada yang berkenan agak sulit, Tat. Iya. Kalau iya, enggak apa-apa, namanya juga belajar. Kalau tidak ada yang berkenan, maka boleh Ibu lanjutkan. Gitu nggih? Nggih, Tat. Terima kasih. Monggo, yang lain barangkali ada yang ingin melanjutkan. Melanjutkan apa yang telah dijawab oleh Ibu Fatimah tadi. Baik, adakah yang ingin melanjutkan apa yang telah dijawab oleh Ibu Fatimah tadi dari latihan soal yang nomor 1?
Baik, sepertinya boleh jenengan lanjutkan, Ibu Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Mal miyahu ala arba'ata aksamu. Nah, Aksamu. kalau setelah huruf jar, maka harokatnya harus dikasroh, nggih. Ala arba'ati aksamin. Aksami. Ya, aksamin. Karo kasrotain berarti tat. Aksami. Ya, karena tidak beral, maka harus ditanwin. Ala arba'ati aksamin. Miyahu ya tadi ya. Tumal miyahu ala arba'ati aksamin. Benar. Artinya? Kemudian miyah itu jamak dari mak, artinya air. Kemudian Air terbagi menjadi 4 bagian. Kemudian air terbagi menjadi 4 bagian. Benar. Toharu, mutoharun, tohirun, mutohirun. Tohirun, mutohirun, ghairu makruhu. Ghairu makruhin. Kasroh gitu. Iya. Setelah ghairu pasti di kasroh atau pasti beri rob jar. Ngapunten tat. Alasannya saya kok gak begitu mengerti tat nenek kok yang erobnya itu loh tat terakhir. Oh iya. Jadi karena ghairu ini isim yang membutuhkan mudhof ilaih, maka kata yang jatuh setelahnya itu pasti menjadi mudhof ilaihnya. Oke. Nah, karena kata yang jatuh setelah ghairu ini kedudukannya sebagai mudhof ilaih, maka dan mudhof ilaih itu pasti beri'rab jar, maka kata yang jatuh setelah ghairu itu pasti beri'rab jar. Nah, kebanyakan tanda jar kata itu adalah kasroh, adalah kasroh bagi isim mufrad. Nah, karena itu kita baca ghairu makruhin. Bisa dipahami, Ibu? Nanti tak baca ulang-ulang yang penjelasan. Iya, boleh. Contoh, misal ghairu. Nah, ghairu ini artinya bukan atau tidak. Nah, contoh orang bukan mukmin, maka ghairu mukminin. Orang bukan musyrik, ghairu musyrikin. Bukanlah mukminun dan juga bukanlah musyrikun, akan tetapi menggunakan ghairu. Namun kata yang kedua itu di kasroh. Diulang ya, Tat. Nggih, boleh. Tohirun, tohirin, mutohirin ngoten. Tohirun, tohirun nggih. Tohirun nggih, tohirun. Tohirun, mutohirun, ghairu makruhin. Ghairu makruhin, benar. Tohirun, mutohirun, ghairu makruhin. Suci. Suci mensucikan. Iya, benar. Suci mensucikan. Mensucikan selain makruh. Yang tidak makruh. Ghairu, yang tidak makruh. Benar.
Suci mensucikan yang tidak makruh. Wa tahirun mutahirun makruhin. Nah, karena tidak ada ghairunya, maka otomatis i'rabnya sama, makruhun. Nggih, nggih. Wa tahirun mutahirun makruhun. Suci dan suci mensucikan makruh, ngoten. Suci dan mensucikan yang makruh. Suci dan mensuci, gak ada dan enggak. Dan mensuci Ya. dan mensucikan yang makruh. Dan suci mencucikan yang makruh. Mhm. Watahirun ghairu mutahirin. Benar, mutahirin. Dan suci ghairi selain nggih. Ghairu itu tidak. Oh, di sini artinya tidak. Dan suci tidak mensucikan. Dan yang suci tidak mensucikan. Dan yang suci tidak mensucikan. Wa ma'u najasun. Wa ma'un najisun. Yang jim itu kasroh nggih, Tat? Nggih. Yang jimnya di kasroh. Boleh sebenarnya najasun, jimnya di fathah juga boleh. Kedua-duanya boleh berarti, Tat, itu dibacanya. Ya, najasun sama najisun boleh. Wa ma'un najasun. Dan air najis. Dan air najis. Tinggal dikit. Silakan dilanjutkan. At-tayammumu jaizun inda adamul ma'a. Begitu ma'i. Nggih. Ma'i. Nggih. Yang jatuh setelah inda itu juga ber'irab jar. Nggih. Yang jatuh setelah inda sama dengan yang jatuh setelah ghairu, ber'irab. Huruf akhirnya niku nggih, Tat, yang nggih. Huruf akhirnya itu yang diteliti. Inda adamil ma'i. Atayamumu nggih. Atayamumu jaizun indal adamil ma'i. Tayamum jaiz itu wenang nggih atau boleh? Boleh nggih. Tayamum boleh ketika adaman apa? Adam itu tidak ada. Tayamum boleh ketika tidak ada air. Benar. Wa indal wujudul adaro. Udri wa inda wujudil udri. Wa indal wujudil udri bisafari au marodin. Bisafarin au marodin. Benar. Dan ketika wujud ini kenapa? Ada nggih? Wujud itu ada. Dan ketika ada air nggih. Ada air. Ketika ada uzur di dalam bepergian ya. atau sakit. Dan ketika ada uzur sebab bepergian atau sakit. Sebab bepergian atau sakit. Iya, benar. Terima kasih Bu Fatimah atas partisipasinya. Terima kasih atas segala ilmunya. Sami-sami. Yang kedua, tunjukkan huruf-huruf athof dan huruf-huruf isti'naf yang ada pada teks di atas. Nah, di situ kan banyak sekali wawu ya, banyak sekali wawu
Kira-kira wawu yang mana yang menjadi huruf athof dan wawu yang mana yang menjadi huruf istinaf. Itu kita tunjukkan, ya. Kita tunjukkan. Baik, siapa yang ingin mencoba? Adakah yang ingin mencoba menjawab soal nomor 2 ini? Oke. Ibu Fatimah ingin mencoba? Atau Coba saya nggak, Tat? beri? Oke. Bisa? Itu cuma membaca yang aktaf aja nggak? Iya. Enggak. Langsung disebutkan kalimatnya, wawunya ditentukan. Misal, jildul kalbi wal khinziri najisun. Wawunya wawu athof. Oke. Kemudian tunjukkan i'rab kata sesudahnya. Wal khinziri, al khinzir, i'rabnya jar. Oke, silakan. Agak sulit, Tat. Oke. Atau Menunjukkan apa itu? tahu, tapi menyebutkan Kedudukannya irobnya, saja. Tat. Tidak apa-apa, kedudukannya saja. Wa furud. Niki mengulang lanjut nggak ya? Tadi Iya, kan sudah. tapi tidak usah diterjemah, Bu. Jenengan baca kalimatnya saja. Wa furudu. Wawunya niku wawu atof. Hmm. Wow, yang jatuh di permulaan Itu wawu kalimat atof. untuk membuka atau mengawali ungkapan, maka wow Kemarin saya istiqnaf. ketinggalan istiqnaf. Iya, wow istiqnaf. Pernah kan, tapi agak lupa-lupa. Iya, enggak Tapi yang apa-apa. depan itu selalu istiqnaf nggih. Iya, di permulaan itu selalu istiqnaf. Di permulaan kata istiqnaf nggih. Ya, tandanya adalah kata setelahnya itu menjadi mubtada. Nah, di sini kan karena kata setelahnya itu menjadi mubtada. Baik, setelahnya wa ghuslul wajhi, wawunya Wajah ini ku. wa ghuslu. Wa ghuslu niku nggih. Nggih. Wawunya wawu huruf istiqnaf. Ghusli wajah yang ditunjukkan mana, Tat? Saya kok agak bingung, Tat. Irabnya yang mana Ini. maksudnya? Yang ini. Nah, Iya, terus wawunya ini wawu apa istiqnaf. atau isti'naf? Istiqnaf, Tat. Nah, yang benar wawu atof karena fungsinya menghubungkan, ya, sebagai penghubung. Okay. Jadi untuk membedakan antara isti'naf dengan atof, erat hubungannya dengan makna. Nah, kita lihat, kita lihat wa furudul wudu'i dari sini. Wa furudul wudu'i an-niyatu 'inda ghuslil wajhi. Fardunya wudu, niat satu, niat ketika membasuh muka. Wa ghuslul wajhi. Kalau kita terjemahkan secara harfiah, kan kita sebutkan artinya dan membasuh muka, kan gitu, nggih. Kalau tidak harfiah maka kedua membasuh muka. Artinya apa? Artinya waw di sini berfungsi menghubungkan bahwa yang ghuslul wajhi ini hubungannya dengan an-niyatu inda ghuslul wajhi. Oh, nggih, Tat. Nggih. Nggih. Bisa dipahami? Insyaallah. Baik. Langsung ke wasunanul wudu'i, wawunya. Yang saya tanda ini wasunanul
wudu'i, wawunya wawu istinaf atau atof? Wawu istinaf. Wawu istinaf. Baik. Wal istinsyaku. Wawunya atof atau istinaf? Atof. Atof. Sahih. Wal muwalatu. Wawu atof. Wawu atof. Baik. Summal miyahu. Summa Suma istinaf. istinaf. Baik. Watohirun. Wawu atof. Wawu atof. Sahih. Wama'un najisun. Wawu atof. Wawu atof. Sahih. Wa inda. Wawu atof. Wawu atof. Au Atof. huruf atof. Baik. Sambung. G. Huruf atof. Baik. Sepertinya sudah jelas, Ibu Fatimah, bagaimana membedakan antara huruf atof, wawu atof, atau wawu istinaf. Summa atof atau summa yang istinaf. Artinya, jadi intinya bahwa jika dia jatuh di awal kalimat, awal ungkapan, maka fungsinya bukan sebagai huruf atof, akan tetapi sebagai huruf istinaf. Dan tandanya adalah setelahnya itu apa? Menjadi mubtada, setelahnya itu menjadi mubtada. Dan cara mengetahuinya harus mengerti artinya, Kalau tidak mengerti maka sangat sulit. Kemudian yang ketiga, sebutkan status masing-masing kata dari teks di atas dan sebutkan tanda i'rabnya. Mungkin ini lebih lebih mendalam. Nah, saya contohkan saja, Saya contohkan yang karena waktunya sudah mepet, maka bisa dikerjakan di rumah di tempat masing-masing, Contoh, jildul kalbi wal khinziri najisun. Jildu statusnya sebagai mubtada, i'rabnya rofa. Tanda i'rabnya, tanda rofanya dhammah. Al kalbi mudhof ilaih, i'rabnya jar, tanda jarnya kasrah. Al khinzir wawu huruf atof. Al khinziri maktuf. Al khinziri maktuf. Nah, yang jatuh setelah huruf atof itu disebut maktuf. I'rabnya mengikuti kata yang pertama, yaitu al-kalbi maktuf, i'rabnya jar, tanda jarnya kasrah. Najisun statusnya menjadi khobar, i'rabnya rafa, tanda rafanya dhammah. Jadi seperti itu, Bisa jenengan coba menganalisa setiap kata, i'rabnya apa, tandanya apa, statusnya sebagai apa. Baik, Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup. Sebenarnya ini tinggal satu pelajaran lagi, karena hanya ada 11 pelajaran. Maka pertemuan berikutnya, pertemuan Senin besok, insya Allah kita bahas pelajaran yang terakhir. Dan insya Allah kita ulangi dari awal lagi. Yang sudah ikut, monggo ikut lagi sebagai latihan, sebagai murojaah. Adakah yang ingin ditanyakan? Sepertinya sudah jelas. Baik. Kalau begitu, mari kita tutup dengan tahlil, sholawat dan istighfar, dan juga doa kafaratul majelis. Semoga ilmu yang kita dapatkan
Jadikan sebagai ilmu yang manfaat, barokah. Amin amin ya rabbal Amin, alamin. amin, Allahumma amin. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ustaz. Ye, sami-sami.